Assalamualaikum. Halo Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Dr. Hayu. Kali ini kita akan membahas, aku tidak marah lagi, aku hanya tidak berharap. Saya ingin mulai episode ini dengan satu kalimat yang mungkin terasa sangat pelan, tapi berat. Ada fase dalam hidup di mana kita tidak lagi marah, bukan karena luka itu sembuh, tapi karena kita berhenti berharap. Banyak orang salah paham dengan fase ini. Mereka mengira kita sudah ikhlas. Mereka mengira kita sudah memaafkan sepenuhnya. Padahal sebenarnya, kita hanya lelah menggenggam harapan yang tidak pernah disambut. Di usia 40, 50, 60 tahun ke atas, fase ini sering datang diam-diam. Tidak dengan tangisan, tidak dengan pertengkaran. Tapi dengan satu perasaan yang sangat sunyi. Kosong. Dan justru karena sunyi itulah, fase ini sering tidak disadari oleh pasangan. Saat marah itu hilang, apa yang sebenarnya terjadi? Marah itu melelahkan. Kecewa juga melelahkan. Menunggu perubahan juga melelahkan. Selama bertahun-tahun, mungkin Anda berharap pasangan lebih peka. Berharap didengar tanpa harus berteriak. Berharap dipeluk tanpa harus meminta. Berharap dimengerti tanpa harus menjelaskan berkali-kali. Dan selama itu pula, harapan Anda tidak benar-benar dijawab. Maka tubuh dan jiwa melakukan satu hal untuk bertahan. Berhenti berharap. Ini bukan keputusan sadar. Ini mekanisme perlindungan diri. Karena berharap terus-menerus pada sesuatu yang tidak berubah, perlahan-lahan bisa menggerogoti harga diri. Mengapa berhenti berharap terasa lebih tenang, tapi juga berbahaya? Banyak orang berkata, "Sekarang aku lebih tenang, Dok." Ya, benar. Berhenti berharap memang membuat hidup terasa lebih ringan. Tidak lagi kecewa, tidak lagi menunggu, tidak lagi sakit saat realita tidak sesuai keinginan. Tapi ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Ketika kita berhenti berharap, hubungan bisa menjadi datar. Keintiman emosional pelan-pelan menghilang, jarak terasa baik-baik saja, padahal sebenarnya kosong. Inilah fase di mana hubungan tidak ribut, tapi juga tidak hidup. Dan banyak pasangan usia lanjut terjebak di fase ini bertahun-tahun, sambil berkata, yang penting masih bareng. Tanda-tanda Anda sudah berhenti berharap. Coba dengarkan pelan-pelan. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk mengenali. Anda mungkin sudah berhenti berharap jika Anda tidak lagi menuntut penjelasan. Anda tidak lagi kecewa saat janji dilanggar. Anda tidak lagi berusaha mengubah pasangan. Anda lebih memilih diam daripada bicara. Anda merasa ya sudahlah, terlalu sering. Kalimat ya sudahlah adalah tanda kelelahan emosional, bukan kedewasaan semata. Dan seringkali pasangan baru sadar terlalu terlambat, saat kehangatan itu sudah lama mati. Berhenti berharap bukan berarti tidak cinta. Ini bagian yang paling sering disalahartikan. Berhenti berharap tidak sama dengan berhenti mencintai. Justru seringkali orang yang berhenti berharap adalah orang yang terlalu lama mencintai sendirian. Mereka masih peduli, masih bertanggung jawab, masih setia secara fisik. Tapi secara emosional, mereka sudah mundur selangkah demi melindungi diri. Dan mundur ini bukan karena ego, melainkan karena kelelahan yang tidak pernah diberi ruang untuk sembuh. Apa yang bisa dilakukan setelah berhenti berharap? Pertanyaan terpenting bukan, apakah aku salah? Tapi, apa yang aku butuhkan sekarang? Di fase ini ada beberapa pilihan dewasa. Berdialog jujur bukan untuk menuntut, tapi untuk menjelaskan posisi hati. Menerima pasangan apa adanya, tanpa lagi berharap perubahan. Membangun kebahagiaan pribadi tanpa menggantungkan pada respons pasangan. Atau bagi sebagian orang, menata ulang makna kebersamaan. Tidak ada jawaban yang sama untuk semua orang. Yang terpenting, jangan memaksa diri berharap kembali hanya karena takut sendirian. Jika Anda mendengarkan episode ini dan merasa, ini aku, saya ingin Anda tahu satu hal. Berhenti berharap bukan kegagalan. Itu tanda bahwa Anda sudah terlalu lama kuat sendirian. Sekarang saatnya bertanya dengan jujur. Apakah aku ingin bertahan dengan tenang,
Atau aku ingin hidup dengan perasaan yang kembali bernyawa? Apapun jawabannya, pastikan keputusan itu lahir dari kesadaran, bukan kelelahan. Saya Dr. Rahayu. Terima kasih sudah mendengarkan dengan hati yang jujur.